Halo teman-teman, perkenalkan kami kelompok 10, saya Almira Ngastiti dan teman-teman saya Hail Bayhaqi Aziz, Eko Muhammad Suryanto, Nanda Firmansyah, dan Sofi Dayatul Janah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang akun, saldo, normal, dan transaksi di perusahaan jasa. Pengertian akun. Akun adalah sebuah bagian dari akuntansi sebagai media untuk mencatat atau pembukuan setiap transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Tujuan penggunaan akun ialah untuk mempermudah pencatatan data yang muncul akibat kegiatan transaksi keuangan suatu perusahaan. Akun juga dapat dikatakan sebagai perkiraan yang terdiri dari formulir sebagai tempat mencatat transaksi keuangan. Penggolongan akun. Akun ini digunakan dalam pencatatan dan pelaporan akuntansi. Berdasarkan sifatnya, akun dikelompokkan menjadi dua kategori, meliputi akun real dan akun nominal. Berdasarkan posisi, keuangan menjadi 3 akun, meliputi akun harta atau aset, utang atau liabilitas, dan modal atau ekuitas. Akun real. Akun real merupakan akun yang dicatat dalam laporan neraca yang sifatnya permanen. Maksudnya, akun tersebut tetap berkelanjutan dari satu periode ke periode laporan berikutnya. Penggolongan akun real terdiri dari akun harta atau aset, kewajiban atau liabilitas, dan modal atau kapital. 1. Harta aktiva atau aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang berguna pada waktu sekarang dan yang akan datang. 2. Harta lancar, current asset, harta yang di tingkat kemudahannya untuk dicairkan lebih tinggi. Harta investasi atau investasi jangka panjang adalah harta yang dapat diinvestasikan atau penanaman modal dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun terhadap perusahaan lain. Harta tetap berwujud atau abstrak yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha. Harta tetap berwujud memiliki sifat pemakaian relatif lebih lama atau lebih dari 1 tahun. Harta tetap tidak berwujud adalah harta yang dapat dilihat wujud fisiknya. Harta lainnya, harta tetap perusahaan berupa simpanan yang belum digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Utang atau kewajiban atau liabilitas merupakan kewajiban suatu perusahaan yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Yang pertama, kewajiban lancar atau utang jarak pendek merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun dengan pembayaran secara kredit maupun sekaligus. Yang ketiga, kewajiban lainnya merupakan kewajiban yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang seperti utang kepada investor. C. Modal atau kapital merupakan sumber daya utama dalam membangun dan mengembangkan suatu perusahaan. Modal dapat bersumber dari pihak internal dan pihak eksternal. Akun nominal. Akun nominal merupakan akun yang dicatat dalam laporan laba rugi yang bersumber dari penghasilan dan juga beban-beban akibat transaksi suatu perusahaan. Akun nominal dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan atau income merupakan peningkatan aktiva yang timbul dari perolehan suatu perusahaan akibat adanya transaksi sehingga mendatangkan keuntungan. B. Akun beban merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan kegiatan operasional untuk memperoleh pendapatan. Manfaat akun. Manfaat akun adalah mempermudah proses pencatatan transaksi suatu perusahaan, juga sebagai pertimbangan pada setiap kebijakan perusahaan yang akan diputuskan. Saldo normal. Pengertian saldo normal adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo debit atau kredit berdasarkan klasifikasinya di dalam bagian akun. Fungsi dari saldo normal dalam akuntansi. Ada beberapa fungsi yang menjadikan alasan saldo normal ini membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tersendiri. Di antaranya, 1. Sebagai aturan pencatatan akuntansi. Agar tidak terjadi sebuah kesalahan ketika membuat laporan akuntansi, tentu diperlukan sebuah aturan baku agar laporan keuangan bisa tersusun dengan baik dan benar. 2. Penentu antara saldo debit dan kredit. Dalam sistem akuntansi terdapat dua sisi, yaitu debit kredit. Hal itu akan menunjukkan bagaimana posisi saldo dalam laporan keuangan.
3. Mekanisme antara debit dan kredit. Mendebit berarti melakukan sebuah pencatatan dalam akuntansi berupa transaksi di sebelah kiri sesuai dengan akun yang bersangkutan. 4. Pengelompokan akun real. Akun real dalam akuntansi ini meliputi neraca, di mana berupa harta atau aktivitas seperti haknya perlengkapan, peralatan, dan yang lain. 5. Pengelompokan akun nominal. Akun nominal merupakan sebuah akun yang terdiri dari pendapatan dan juga biaya atau beban. Pencatatan akun nominal ini berada di sebelah kredit. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu memudahkan membaca aset dan kewajiban. Ketika perusahaan memiliki banyak aset dalam artian keuntungan, tentu akan dengan mudah ketika mengetahui bagaimana saldo normal yang seharusnya. Jenis-jenis saldo normal dalam akuntansi. Agar lebih paham dan jelas mengenai saldo normal, ada beberapa jenis pengelompokan saldo normal berdasarkan aturan akuntansi yang ada. Yang pertama, saldo normal aset. Pada setiap akun atau nomor rekening, jumlah dari saldo akan selalu dilakukan perhitungan terlebih dahulu ketika membuat laporan keuangan. Tentunya dalam kondisi normal, akun aset saldo antara debit dan kredit akan lebih besar sisi debit. Hal ini dikarenakan saldo aset normalnya berada di sebelah kiri. Aset ini bisa berupa harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, baik itu berupa kas di tangan, bank piutang, perlengkapan, peralatan, persediaan barang, baik persediaan barang dagang maupun barang baku, juga masuk dalam sebuah aset ini, atau sesuatu yang dibayar di muka. Aset tetap seperti gedung, tanah, dan juga mesin menjadi salah satu aset besar yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, saldo normal liabilitas dan ekuitas. Akun liabilitas atau kewajiban dan juga ekuitas atau modal pada kondisi yang normal akan berada di sebelah kanan atau kredit. Tak heran jika jumlah antara kredit dan debit biasanya akan lebih tinggi yang kredit. Ketika terdapat dalam sisi debit, hal itu berarti keuangan perusahaan tidak dalam kondisi yang normal. Kewajiban merupakan jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain, baik di masa sekarang ataupun mendatang. Biasanya kewajiban perusahaan memiliki tempo yang berbeda. Lain halnya dengan modal yang menjadi sebuah kekayaan yang dipakai ketika membangun sebuah usaha atau menjadi penggunaan awal perusahaan. 3. Saldo normal pendapatan dan biaya. Berbicara mengenai sebuah pendapatan, tentu hal ini akan menambah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Namun pada kenyataan akun real, pencatatan pendapatan ini berada di sebelah kanan. Hal ini dengan alasan bahwa ketika kita mendapatkan uang, tentu akan mencatat dalam sebelah kiri atau debit. Dan sebagai penyeimbang pencatatan tentu akan menulis di sebelah kredit. Tak heran jika saldo normal akan berada di kredit. Yang keempat, saldo normal beban. Akun beban berada di sebelah debit dengan alasan ketika perusahaan mengeluarkan uang, dalam penyeimbangnya akan ditulis di sebelah debit. Hal ini yang menjadikan akun normal beban berada di debit. Beban ini meliputi segala biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk apapun itu. Sebagai contoh untuk akun beban yaitu beban administrasi, beban penjualan seperti halnya gaji, promosi angkut, pembelian, sewa toko, dan yang lainnya. Kesimpulan, saldo normal akuntansi ini memang menjadi sebuah klarifikasi yang mana kode perkiraan atau akun memiliki prinsip ketika hendak dilakukan sebuah pembukuan. Dengan mengetahui normalnya suatu akun tentu memudahkan pengambilan keputusan yang akan datang. Siklus pencatatan perusahaan jasa memiliki 3 tahapan. Yang pertama, pencatatan, yang kedua, pengiktisaran, dan yang ketiga, pembuatan laporan keuangan. Proses pencatatan, yang pertama, menyiapkan dan mengumpulkan bukti-bukti transaksi keuangan seperti nota, faktur, memo, atau kwitansi. Yang kedua, mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Dan yang ketiga, memindahkan data dari jurnal umum ke dalam buku besar. Proses pengiktisaran. Yang pertama, menyusun neraca saldo, menyusun jurnal penyesuaian, kemudian menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang terakhir, penyesuaian neraca lajur. Yang ketiga, proses laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan besarnya pendapatan dan beban akhir periode akuntansi. Laporan laba rugi
dibagi menjadi dua bentuk, yaitu single step dan multiple step. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan sebab akibat adanya perubahan modal pada akhir periode akuntansi. Yang ketiga, laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, yakni laporan besarnya aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode akuntansi. Dan yang terakhir, laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar tentang kas dan setara dengan kas.